musim ini. Dan kita lihat Persija Jakarta yang dilatih oleh Rahmat Darmawan. Iya, tampil dengan full tim, tidak satupun pemain yang mengalami cedera seperti yang dibilang Coach Rahmat Darmawan. Bayemi dimainkan sebagai penyeimbang di lapangan tengah yang dilatih oleh Jackson F. Tiago. Iya, ada perubahan sedikit di lini pertahanan, ditinggal Hamka dan Victor Ibonevo. Gio Paulin diduetkan dengan pemain baru yang mendapatkan kepercayaan, Yohanes. Kemudian bermain sedikit defense Ortisan Solosa yang merupakan wingback, ditarik. Dan inilah dia kick off babak pertama. Olivier Makor, pemain yang pelan-pelan sudah mulai menjadi andalan di sektor lapangan tengah dari Persija Jakarta. Sudah mendapatkan kepercayaan penuh menjadi pengatur serangan di kubu dari Persija Jakarta dari pelatih Rahmat Darmawan. Dan juga Precious Emojerai. Langsung kita saksikan bola diamankan oleh Eric Bayemi yang sempat absen dalam beberapa pertandingan terakhir dari Persija Jakarta, termasuk ketika Persija Jakarta menyerah dari tim Persijap Jepara. Zarahan Kranggar yang di pertandingan ini kembali lagi bertemu dengan rekan-rekannya dan juga mantan pelatihnya Rahmat Darmawan. Dan juga Jara Pangkali yang bernostalgia bersama dengan Persija Jakarta setelah sempat menjadi andalan bagi Persija Jakarta pada musim tahun 2007. Dan peluang kali ini kita saksikan sebuah tendangan yang masih berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ban kapten kali ini disandang oleh Ismet Sofyan. Ilham kembali kepada Olivier Makor. Melebar kita saksikan. Leo Saputra. Kembali Olivier Makor. Langsung mencari pergerakan dari Agu Kaswir yang dibayang-bayangi oleh Yohanes Choi yang tampaknya menggantikan peran dari Hamka Hamzah. Kembali Agu Kaswir kali ini masih menguasai bola. Berikan bola. Wow, sayang kontrol yang tidak sempurna dari Ilham. Dan kita lihat pergerakan dari seorang Titus Bonai yang melewati Precious Emojerai. Masih Titus Bonai kali ini menguasai bola. Masih Titus Bonai. Dan lagi-lagi gagal di kaki Eric Bayemi. Ya, Eric Bayemi memang penampilannya sangat vital bagi tim Persija Jakarta. Dia yang menjadi pemutus serangan bagi lawan-lawan Persija Jakarta dalam beberapa partai yang berhasil dimenangkan oleh Persija Jakarta, termasuk ketika Persija Jakarta meraih kemenangan atas Bontang FC, ataupun juga ketika Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan dalam pertandingan di putaran pertama. Iya, terlihat dari tayangan ulang Bayemi memang melindungi bola. Jackson F. Tiago. Pertemuan antara dua pelatih memang sama-sama sukses pernah membawa juara di dua tim yang berbeda. Di mana Rahmat Darmawan pernah menjadi pelatih ketika membawa Persipura Jayapura menjadi juara pada tahun 2005 dan juga membawa juara Sriwijaya FC pada tahun 2007. Sedangkan Jackson F. Tiago membawa juara Persebaya Surabaya pada tahun 2004 dan juga menjadikan Persipura Jayapura menjadi kampion untuk Jarum Indonesia Super League pertama pada tahun 2008. Dan kedua-duanya pernah menjadikan Persipura juara. Dan juga rekor dari kedua pelatih ini memang sangat baik. Kalau Rahmat Darmawan selain pernah menjadi juara di Jarum Indonesia Super League, juga pernah membawa Sriwijaya FC menjadi juara di Piala Indonesia 3 tahun berturut-turut. Sedangkan Jackson F. Tiago, kurikulum vitae-nya bertambah ketika ia menjadi pemain yang mampu menjadi juara di klub sebagai pelatih. Sebagai pemain, ia pernah mengantarkan Persebaya Surabaya menjadi juara di tahun 1990 dan 97. Bahkan saat itu ia menjadi top skor dengan 26 gol. Zarahan Kranggar kembali kepada Jara Pangkali.
Manu Anggai absen di pertandingan terakhir ketika menghadapi Persib Bandung dan kembali hadir kali ini di lapangan tengah. Peran yang memang sangat dominan ditampilkannya di sektor lapangan tengah, dan kali ini serangan dari Rahmat Rifai. Sebuah bola tadi maksudnya kepada Boaz Salosa, lagi-lagi Erik Bayemi yang memotong bola, dan kali ini berikan kepada Ismet Sofyan. Bola daerah yang cukup cepat kepada Boaz Salosa. Tampaknya sudah berada dalam posisi offside Boaz Salosa. Ya, antara offside dengan mengontrol bola dengan tangan. Emil Ham dibayang-bayang oleh Pierre Bio Paulin. Kembali masih ada Manu Anggai, Samsul Bahri Herudin, kali ini kepada Ismail Sofyan, kepada Agu Kasmir kali ini, dan sebuah sundulan dari Agu Kasmir masih belum menemui sasaran. Sebuah umpan yang cukup baik diberikan oleh kapten tim Ismet Sofyan. Umpan jauh di belakang pertahanan Persipura, di mana Ortisan tidak bisa mengantisipasi ini. Terlihat kedua tim bermain cukup terbuka. Wow. Serangan Kragar kali ini. Ada Amrizal. Ya, Zahrahan Kragar memulai karirnya bersama dengan Perskapas Pasuruan di Liga Indonesia di tahun 2006 dan langsung menjadi andalan bersama Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC di tahun berikutnya. Boaz Salosa bermain lebih ke dalam, dan kali ini adalah Manu Anggai, masih Manu Anggai, masih ada Amrizal. Pertarungan di lapangan tengah cukup kental terlihat. Saling memutus alur serangan. Kedua tim terlihat berjibaku di lini kedua mereka. Amrizal kembali. Gerald Pangkali. Masih bermain dengan tempo lambat kedua tim, dan inilah dia memang selalu terjadi dalam pertemuan antara tim Persija Jakarta dengan Persipura Jayapura, di mana kedua tim tampil cukup hati-hati di awal pertemuannya. Ya. Dan memang dari rekor pertemuan, kedua tim ini telah bertemu sebanyak 12 kali sejak tahun 2005. Dan rekor memang lebih menguntungkan bagi Persipura Jayapura yang berhasil memenangkan 7 kali pertandingan, 4 kali hasil draw, dan 1 kali pertandingan dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di putaran pertama, Persipura Jayapura mampu mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Walaupun Persija Jakarta sempat unggul terlebih dahulu melalui Greg Nokolo, sebelum akhirnya Boaz Salosa berhasil mencetak 2 gol dalam hanya jangka waktu 3 menit, yaitu pada menit ke-83 sampai dengan 85, dan membawa Persipura Jayapura meraih poin penuh di partai kandang tersebut.
Wow. Sebuah percobaan dari Thibaut. Terlalu pelan. Kembali Leo Saputra. Masih ada Ortizan Salosa yang juga bersama Jarapang kali pernah membela tim Persija Jakarta. Ya. Dan kali ini Ortizan bermain sebagai seorang center back, bukan lagi pemain sayap atau back kiri. Sebuah experience dilakukan oleh Jackson menghadapi kekurangan pemain di lini pertahanan. Yu Jayun dan Ian Luis Cabes. Kembali diamankan oleh Johannes Choi, salah seorang pemain muda yang memang tampil cukup baik di musim ini. Dan kita lihat bagaimana Precious Emojirae. Pelatih Rahmat Darmawan. Eric Baemi. Olivier Makor. Pada Ismet Sofyan yang dibayang-bayangi oleh Ian Luis Cabes. Masih Ismet Sofyan. Tinggalkan lemah permainan. Depan ke dalam kali ini Persija Jakarta. Masih kepada Emil Ham. Lagi-lagi masih ada Ortizan Salosa. Berhasil kepada Titus Bonai dan kali ini kepada Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa. Kerjasama 1-2 dengan Rahmat Rifai. Dibaca oleh Precious Emojirae. Eric Baemi kali ini. Serangan dari Leo Saputra. Berikan kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kita lihat. Terus mendapatkan pengawalan dari Johannes Choi. Sepak pojok hadir untuk Persija Jakarta. Sejauh ini penampilan Johannes Choi sedikit menutupi kelemahan dari pertahanan, di mana Greg dan para penyerang dari Persija sendiri belum mengalami sebuah peluang yang membahayakan pertahanan Persipura. Bali Boaz Salosa. Jarapang kali. Rahmat Rifai. Kembali kali ini boleh dikuasai oleh Samsul Bahri Hairudin. Kita akan lihat bagaimana Rahmat Darmawan yang pernah membawa Persipura Jayapura menjadi juara. Kali ini harus menghadapi mantan anak asuhnya. Dan juga kita tahu di Persipura Jayapura ada Zarahan Keranggar yang notabene adalah pemain kesayangan dari Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC. Amrizal. Serangan kali ini Olivier Makor. Samsul Bahri Hairudin. Kembali kepada Agu Kasmir. M. Ilham. Samsul Bahri Hairudin. Olivier Makor. Ismet Sofyan. M. Ilham kembali. Masih ada Ortizan Salosa.
Ya, kita melihat memang tidak tampilnya Bambang Pamungkas. Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa pelatih Rahmat Darmawan berusaha untuk mengamankan dan menguasai lapangan tengah terlebih dahulu dengan memasukkan pemain yang notabene lebih bermain di sektor lapangan tengah atau sektor yang paling vital dalam permainan sepak bola? Ya, saya melihat di sini Coach RD mencoba lebih bermain hati-hati dengan tidak hanya berfokus mengejar kemenangan dan bermain ofensif, tapi juga memikirkan bahwa Persipura mempunyai serangan balik yang cukup cepat di ketiga sisi mereka, tengah, samping, kiri, dan kanan. Ini yang saya lihat dengan menaruh pemain-pemain kunci di sektor yang ada dan memainkan hanya beberapa pemain yang cukup bisa bersaing di lini depan seperti Agu Kasmir dan Greg Nokolo. Olivia Makor kali ini. Isbeth Sofyan. Agu Kasmir kembali. Melewati Ortisan Salosa. Agu Kasmir kerjasama dengan M. Ilham. Maksudnya kepada Greg Nokolo. Dibaca oleh Johannes Choi. Tekanan berikutnya dari Leo Saputra. Olivia Makor. Sejauh ini tanpa kehadiran Hamka Hamzah dan juga Victor Iqbonevo, terlihatkah permainan dari Persipura yang berbeda dan Bambang Pamungkas masih harus memanaskan diri di bench? Ya, selama 5 menit di awal tidak terlihat gangguan yang cukup berarti, namun setelah kemudian di 15 menit ini saya melihat adanya sedikit miskomunikasi dari Bio dengan Yohanes tentunya, dan tekanan-tekanan yang mulai berdatangan dari kubu Persija membuat koordinasi lini pertahanan Persipura sedikit kocar-kacir. Pelanggaran terhadap Pierre Bio Paulin. Jarapan kali ini bagi Persipura Jayapura. Salah umpan tadi, jarapan kali dan Greg Nokolo. Ya, agak terputus lini depan Persija dengan dua gelandang serangnya yang kadang terlambat karena pergerakan mereka terlalu jauh, sehingga Greg dan kadang-kadang Agu Kasmir harus bermain di posisi yang cukup berjauhan. Kembali kita saksikan bagaimana Boaz Salosa bermain lebih ke dalam karena juga tekanan yang cukup bertubi-tubi dari para pemain Persija Jakarta. Greg Nokolo kali ini serangan balik bagi Persija Jakarta. Cukup lambat support terhadap serangan balik yang dilakukan oleh Persija, sehingga para pemain dari Persipura bisa cepat melakukan rekuperasi pertahanan ini. Boleh dibilang ketika Greg atau Agu Kasmir memegang bola hanya ada satu atau maksimal dua pemain di depan gawang, saya pikir ini agak sulit dengan menghadapi 4 pemain pertahanan Persipura yang menghadang dan berada di depan gawang. Leo Saputra kali ini, masih Leo Saputra. Gagal dia melewati Manu Anggai. Olivia Makor, perlahan-lahan Persija Jakarta mulai mengurung Persipura Jayapura. Zarahan Keranggar. Boaz Salosa kali ini. Masih Boaz Salosa kembali kepada Zarahan Keranggar. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat gemilang dari seorang Zarahan Keranggar untuk Boaz Salosa. Sebuah kerjasama yang cukup apik antara Boaz Salosa dengan Zarahan. Perlu kita cermatin dari susunan pemain yang diturunkan pada sore hari ini oleh Jackson F. Tiago. Ada hampir 4 atau 5 pemain yang bertipekal seorang penyerang. Kita lihat ada Rahmat Difai, Titus Boneng, Zarahan, bahkan Boaz Salosa bermain bersamaan.
Artinya ini sebuah ancaman yang tentunya akan menjadi ancaman yang berarti ketika terjadi kelengahan di lini pertahanan Persija pada sore hari ini. Buas sebuah talenta yang lahir secara alami dari negeri Papua. Lihat Hendro Kartiko masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Dan pelatih Rahmat Darmawan sudah mulai bangun dari tempat duduknya untuk memberikan instruksinya. Kita lihat Erik Baimi berdiskusi dengan Olivia Makor. Ya. Sudah mulai kembali berdiri Hendro Kartiko. Ya. Dan di kubu Persija pun secara resmi Jendri Pitoy sudah menjadi milik dari Persija hingga menjadikan persaingan yang cukup ketat di bawah Mister tentunya. Jendri Pitoy merupakan salah satu pemain yang juga dibawa kemanapun Coach RD bermain, di Persikota bahkan ke Persipura, dan kali ini ikut di Persija Jakarta. Erik Baimi sudah meninggalkan posnya membantu penyerangan. Ismet Sofyan kali ini. Kembali Olivia Makor pada Agu Kasmir. Ismet Sofyan out. Putus oleh Manu Anggai dan ada Samsul Bahri Hairudin. Ya, dua gelandang yang bertipikal sama. Maksudnya terupas kepada Emil Ham. Oh, Pelanggaran dari Amrizal terhadap Titus Bonai. ya. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran karena Amrizal sudah tertinggal setengah langkah dari Tibo dan mengambil dari arah yang samping. Sebuah keputusan yang baik dilakukan oleh wasit Setiono. Peluang didapatkan oleh Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana aksi dari Titus Bonai dengan memegang jaring dari Persija Jakarta. Pierre Bio Pauli mendapatkan pengawalan dari Precious Emojurai dan sebuah tendangan dari Ian Luis Cabes masih belum menemui sasaran. Sebuah percobaan tendangan langsung dari Cabes. Pierre Bio Paulin di pertandingan sore hari ini tidak mendapatkan tandem sejatinya itu Victor Igbonevo. Sejauh ini memang belum ada tim yang mampu mencetak lebih dari 1 gol ke gawang dari Persipura Jayapura selain Persib Bandung, di mana tim Persipura Jayapura yang memang baru mengalami 2 kali kekalahan
Dan 2 kali kekalahannya pun mereka terima dengan skor 0-1 dari Arema dan juga Persiba Balikpapan. Wow. Ya, kita lihat bagaimana. Wow, sayang sekali. Bosa Losa dan masih ada Zarahan Keranggar kali ini. Tekanan berikutnya dari Persipura Jayapura. Mulai mendapatkan tekanan barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Yan Luis Cabes berjibaku dengan Amrizal. Kembali Yan Luis Cabes. Bosa Losa, Manu Wanggai. Datang membantu Yohanes Choi. Gerald Pangkali. Manu Wanggai. Manu Wanggai kembali. Pelanggaran. Inilah dia awal dari perseteruan Manu Wanggai dan juga Samsul Bahrudin yang akan kita saksikan sepanjang pertandingan ini. Duel dari 2 gelandang bertahan, 2 ball winner, dan juga 2 gelandang pengangkut air bagi kedua tim yang berbeda di sore hari ini. Kembali Manu Wanggai. Terupas kali ini Zarahan Keranggar. Masih ada Precious Emojirai. Greg Nokolo. Leo Saputra. Transisi dari bertahan menuju penyerangan, begitu juga sebaliknya dari penyerangan menuju bertahan dari kedua tim sejauh ini memang masih sangat baik. Betul. Itu yang membuat kedua tim masih sangat sulit untuk bisa menciptakan sebuah peluang di daerah pertahanan dari masing-masing tim. Ya, kedua tim berhasil mempertahankan keseimbangan dari antar lini mereka sehingga melakukan recovery dan transisi itu cukup baik. Bahkan boleh dibilang pemain-pemain yang bermain di dua tim ini adalah sebagian besar adalah pemain nasional. Lebar ke dalam jarak 8 kali kepada Manu Wanggai. Masih Manu Wanggai. Rahmat Rifai tadi. Greg Nokolo. Ilham yang membantu. Saksikan bagaimana Ilham berusaha untuk membantu penyerangan bagi tim Persija Jakarta. Manu Wanggai. Ismail Sofyan pada Olivia Makor menjadi pemain paling produktif setelah Bambang Pamungkas dengan 4 golnya di Persija Jakarta musim ini. Dan Agu Kasmir juga sudah mencetak 4 gol bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Rahmat Darmawan tampak masih belum puas dengan apa yang terjadi di pertandingan sore hari ini. Ya. Sisan pelatih Metu yang kita lihat juga begitu tegang wajahnya di 28 menit jalannya pertandingan Super Big Match Indonesia Super League. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Sangat rapat pertahanan dari Persipura Jayapura. Iya. Hal terpenting yang ditakutkan oleh pelatih Jackson F. Tiago adalah kelelahan. Mereka sudah melakukan 3 pertandingan away termasuk dengan sore hari ini. Dan tentunya rotasi terhadap pemain sangat dibutuhkan, namun tentunya akan berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan.
Samsul Bahri Herudin. Ismail Sofyan kali ini. Lebar ke dalam untuk Persija Jakarta. Kembali Zarahan Keranggar. Rahmat Rifai. Dan Zarahan Keranggar kali ini kepada Titus Bonai. Buas Salosa. Masih Buas Salosa, kita sehingga sebuah coba membentur mistar gawang dari Buas Salosa. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti yang cukup baik dilakukan oleh Buas Salosa, membentur mistar daripada penjaga gawang Hendro Kartiko. Salah satu alternatif tentunya dilakukan oleh Buas ketika banyak sekali pemain Persija yang ada di sektor pertahanan, sehingga dia mencoba memberikan tekanan dengan melakukan tendangan langsung ke gawang, belum menemukan hasil. Pelanggaran dari Olivier Makor terhadap Ortizan Salosa. Ya. Cukup tenang Ortizan. Coach RD yang selalu tampil cool. Tidak terlalu berlebihan dalam setiap aksi dan perkataan tentunya. Sama halnya dengan Jackson F. Tiago. Kedua pelatih mempunyai pengalaman yang cukup baik dan prestasi, namun tetap tampil dengan gaya yang tidak terlalu berlebihan menurut saya. Dan tidak heran kalau banyak pihak yang menyatakan kalau dua pelatih ini adalah dua pelatih yang akan menjadi masa depan dari tim nasional Indonesia. Ya, bisa saja demikian. Kembali Yan Luis Cabez. Cukup baik kali ini Yan Luis Cabez berikan bola ke dalam kotak penalti. Dan tendangan dari Zarahan Keranggar tidak maksimal. Titus Bonai kali ini. Lihat Titus Bonai mendapatkan pengawalan dari Leo Saputra. Iya, sebuah pelanggaran tentunya, sebuah dorongan dilakukan oleh Leo persis di hadapan AW2. Ya, pelanggaran dari Leo Saputra terhadap Titus Bonai. Iya. Kita lihat bagaimana lutut dari Leo Saputra memang mengenai paha dari Titus Bonai. Iya. Dengan bebas bagi Persipura Jayapura. Buas Salosa kali ini ke tiang jauh kepada Pierre Bio Paulin. Hampir saja sebuah umpan jauh dilakukan di gawang atau tiang jauh, di mana tidak satupun pemain Persija memperhatikan, akan berada dalam posisi yang cukup baik. Jika saja Bio sedikit tidak egois memberikan umpan untuk ke tengah kembali. Kembali lagi kali ini Buas Salosa. Masih Buas Salosa kita saksikan. Zarahan Keranggar. Direbut oleh Ismail Sofyan. Masih ada bantuan dari Ortizan Salosa. Yan Luis Cabez kali ini. Umpan kembali Yan Luis Cabez. Kembali membentur
Akankah kembali dalam anekdot sepak bola, tiang gawang dan juga misar gawang akan menjadi tanda-tanda yang tidak cukup baik bagi Persipura Jayapura? Iya, kita lihat nanti tentunya. Namun ini sebuah peringatan kedua terhadap Persija yang seperti yang saya bilang tadi bahwa ada 5 pemain yang bertipikal penyerang yang siap mengancam pertahanan Persija ketika pertahanan dari Persija sedikit lengah. Untuk kedua kalinya Persija diselamatkan oleh kedua besi yang ada di gawang mereka. Manuanggai kali ini kembali kepada sejarah Keranggan. Ya, terlihat jelas pertandingan ini perang strategi di antara dua pelatih yang sama-sama banyak mengetahui lawan mereka dengan cara bermain yang akan diperagakan di pertandingan. Bahkan Sebuah peluang dari Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kali ini. Sebuah pelanggaran. Dan Gerald Pantari. Zarahan Keranggan. Manuanggai. Buasalosa kembali. Sebuah tendangan berikutnya dari Buasalosa. kembali sebuah akselerasi dilakukan Boas sambil melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Eric Baemi kepada Olivier Makor. Eric Baemi. Greg Nokolo yang berpindah posisi dengan Emil Haq. Masih Greg Nokolo. Terlambat supporting untuk seorang Greg Nokolo. Ismail Sofyan. Olivier Makor. Penjelasan cukup baik dan kita saksikan masuk Olivier Makor kali ini dalam daerah kotak penalti. Diamankan oleh Ortizan Salosa. Makin menarik. Kedua tim sudah mulai mengetahui upaya untuk bisa memenangkan, bahkan mencoba melakukan serangan dari tengah, samping, bahkan crossing dan sebuah shooting tentunya. Dan sebuah tendangan kita tipis di samping kanan dari kawan Yo Jae-hoon. Tendangan dari Olivier Makor. Ya, ini sebuah peluang pertama bagi Persija di menit ke-37. Bola rebound dari tendangan Cornell ditendang langsung oleh Precious, no? Olivier Makor. Oke. Ya, tendangan half volley tentunya setelah melakukan satu kali kontrol dada. Di bangku cadangan kita lihat tadi aksi BP dan Coach RD masih menyisakan nama-nama M. Nasuha, Agus Indra, Aliudin, bahkan BP. Agu Kasper kali ini kepada Amrizal. Leo Saputra. Eric Baemi. Pertandingan memang berlangsung sangat ketat dan kedisiplinan adalah kunci dari kemenangan dari kedua tim yang berlaga di pertandingan
sore hari ini karena sama-sama tim yang kuat dan juga sama-sama memiliki strategi yang sama-sama baiknya. Siapa yang tetap disiplin bermain, ya yang akan meraih hasil positif tentunya di pertandingan ini. Dan satu kali kesalahan akan berakibat fatal dalam partai seperti ini. Ya. Bagaimana meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan kesalahan lawan tentunya. Yoo Jae-hoon. Ismail Sofyan. Olivia Markot. Kembali Olivia Markot. Anggaran dari Samsul Barriero ini. Kita lihat bagaimana duel antara Samsul Bari Hairudin dengan Buasa Losa. Manuanggai kepada Pierre Bio Paulin. Gregor Kolo bagi Persija Jakarta. Masih itu kepada Emil Ham. Lagi-lagi masih ada Gerald Pangkali. Samsul Bari Hairudin. Olivia Markot. Ya, Persija Jakarta adalah tim dengan poin tandang nomor 1 atau terbaik sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Mereka berhasil meraih 13 poin. Sementara ini tim Persipura Jayapura adalah tim dengan poin kandang terbaik dengan 31 poin. Dan begitu juga sebaliknya, poin tandang atau poin kandang Persija Jakarta adalah nomor 2. Dan poin tandang dari Persipura Jayapura adalah nomor 2 bersama dengan Arema Indonesia. Hampir saja sebuah kesalahan kecil di lini pertahanan Persija. Ya. Erik Bayemi hampir saja melakukan blunder yang mengakibatkan kebobolan. Aksi dari Ya, Steffi Bonsavia menggantikan Rahmat Rifai. Steffi Bonsavia tampil begitu baik ketika Persipura Jayapura menahan Persib Bandung, tampil dari babak kedua. Tapi Steffi Bonsavia mampu memberikan sebuah energi positif dan akhirnya Persipura Jayapura mampu mencetak 2 gol di babak kedua. Melalui Zarahan Kranggar dan juga Titus Bonai. Duel Emil Ham dengan Johannes Choi. Kembali kita saksikan kali ini adalah Ian Luis Cabez pada Steffi Bonsavia. Manuanggai. Zarahan Kranggar. Maksudnya kepada
Bosa Losa. Leo Saputra kali ini. Langganan dari Stevie Bonsavia. Tampak Yohanes Choi. Pelatih Ramadhan Rahman juga tampaknya juga akan melakukan kontra strategi terhadap apa yang dilakukan oleh Persipura Jayapura. Kita saksikan penyelidikan hasil pelatih Satya Bagja dan Francis Enal Wewengka. Iya. Karena selama 45 menit kita baru melihat satu peluang yang didapatkan oleh Persija. Agung Kasmir kali ini. Emil Ham. Masih Emil Ham. Mendapatkan Agung Kasmir sebuah peluang dan masih berada di atas bisa dari Yoon Jae-hoon. Peluang dari Agung Kasmir. Iya, sebuah peluang tentunya cukup baik di depan gawang dan di dalam kotak 16 Persipura, namun tendangan yang terlalu tinggi dengan posisi yang terlalu menengada dan pantat tidak terlalu turun, tentunya sulit bagi Agu untuk melesakkan bola ke dalam jaring gawang. Sudah memasuki waktu tambahan di babak pertama Super Big Match Indonesia Super League. FC Jakarta menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Gregor Kolo kali ini. Manu Anggai. Erik Bayemi. Ya, babak pertama telah usai, skor sementara masih 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura. Pembahasan di babak pertama dan juga prediksi babak kedua akan hadir setelah yang berikut ini.